Ya, beberapa orang bertanya mengapa tanda yang seperti ini itu dinamakan tanda kromatis. Sebelumnya perlu saya ingatkan kembali tentang penyebutan termnya, penyebutan nomenklaturnya, bahwa tanda-tanda yang dipertanyakan itu ada yang menyebutnya tanda kruis, ada yang menyebutnya tanda palang, ada yang menyebutnya tanda pugar, ada yang menyebutnya tanda mall. Tapi sebaiknya kita membiasakan diri dengan istilah internasional yang berlaku dalam bahasa itu, dalam hal ini adalah bahasa Inggris, yaitu sharp, flat, dan natural. Sharp, flat, dan natural. Lalu ada yang usil mengatakan, loh, kenapa tidak pakai bahasa Indonesia saja, Pak? Jawabannya beginilah, saya tohok saja. Ya, kita tidak menjadi nasionalis, tidak menjadi Indonesia hanya gara-gara mengindonesiakan istilah yang malah akan membuat rancu. Seperti misalnya saya beri contoh dalam istilah kedokteran itu semuanya menggunakan bahasa Latin. Ya. Tidak wise, tidak bijaksana kalau istilah dalam kedokteran itu kita Indonesiakan. Kayak misalnya scapula, ya, atau clavikula ini. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, clavikula ini diterjemahkan sebagai tulang selangka. Itu orang pada bingung, selangka nanti jangan-jangan selangka enggak. Tetaplah bicara tentang clavikula. Itu. Ya, kenapa disebut dengan tanda kromatis? Kromatis itu dari kata kroma. Kroma itu artinya warna. Ya memang dari dulu sebelum ditemukannya tanda-tanda itu, orang main musik itu note-nya diwarnai berdasarkan kesepakatan, kayak misalnya yang warnanya kuning, nanti kamu kalau ketemu note itu yang saya beri warna kuning, naik setengah ya, naik setengah. Kemudian biru misalnya itu biru turun ya, turun setengah, itu kalau kuning naik. Terus nanti yang merah balik lagi seperti asalnya, tadinya begitu. Itulah makanya disebut dengan istilah kromatis dari kata kroma yang artinya warna. Dan memang pada waktu itu musik dimainkan dengan cara memang diberi warna benar-benar warna itu. Baru pada abad ke-7 dipakai atau diperkenalkan tanda-tanda itu, yaitu tanda-tanda sharp, flat, dan natural. Yang pertama kali menjadi objek adalah nada B. Kemudian apa konsekuensinya? Mulai abad ke-10 itu orang mulai mengenal tanda perkuncian, the key signature, itu loh, yang misalnya G, satu sharp, D itu dua sharp itu. Kalau misalnya tidak ditemukan tanda itu, mau pakai warna gimana ya, garisnya masa mau diwarnai begitu, wah, awut-awutan akan rancu dan tidak seragam. Ya itu. Ya, kemudian apa bagusnya ditemukan tanda kromatis itu? Bagusnya adalah bahwa dengan tanda kromatis itu yang dipelopori oleh Bach, orang bisa bermodulasi kemana saja dia suka dengan tonalitas yang terjaga. Apa artinya? Nanti akan kita bicarakan di lain kesempatan. Kemudian ada lagi karya Bach juga yang namanya Fantasi Chromatic Fantasy dari Bach. Itu Bach tidak membahas itu, tetapi tentang kromatisnya, itu kroma, bahwa memang karyanya itu memang penuh dengan warna-warna. Jadi dengan demikian saya mau menegaskan saja di sini bahwa tanda-tanda musik, lambang-lambang musik itu sifatnya konvensi dan bukan itu sebetulnya yang penting untuk diajarkan pada anak-anak, pada siswa Anda, tetapi konsepnya. Ya. Anak bukan diutamakan menghafal misalnya letaknya kruisnya di mana, apa sharpnya di mana, kalau tanda perkunciannya ini, bukan itu, tetapi konsepnya. Ajarkan dia asal mulanya dan konsepnya, apa maksudnya ada tanda begitu. Dengan demikian, pelajaran musik bukan saja menjadi pelajaran hafalan yang sangat menyiksa, melainkan bersifat scientific berdasarkan pengalaman dan tetap mengutamakan cita rasa seni.